Puji Tuhan. Haleluya, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Besar kasih Tuhan bagi kita. Kita bisa berjumpa kembali saudara di acara doa kita bersama dengan Ibu Esther pagi hari ini. Mari saudaraku kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mulai doa kita, saudara. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Kami bisa menikmati hadirat Tuhan dan kami bisa memuliakan Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita, kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Melimpah kasih-Mu ya Tuhan. melimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kita naikkan penyembahan kita ini sekali lagi saudara. Kita ada sebagaimana ada, semua oleh karena kasih anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami puji dan kami sembah Kau Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, Berdiri menghadap tatamu Bapa. semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Terpujikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkaulah Tuhan Allah kami yang layak disanjung, dipuji Tuhan. Oh Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab kami ada semua oleh karena kasih-Mu. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Ajaiblah segala karya-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu luar biasa bagi kami, kasih-Mu dahsyat bagi kami. Haleluya, biarlah kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Besar yes, haleluya. anugerah. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan, dan melimpah kasih-Mu bagi kami. Kasih-Mu Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu Melimpah, melimpah limpahkan bagi kami kasih-Mu Tuhan. Oh, semakin hari dan semakin bertambah Tuhan. semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab besar kasih-Mu, melimpah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh kami nikmati hidup di dalam Tuhan. Ada perlindungan, ada damai, ada penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat napas hidup yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih sampai pada saat ini Engkau bangunkan kami dari tidur kami ya Tuhan. Dan kami mulai hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mengaku di hadapan-Mu, kami ada sebagaimana ada, semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, dan dibesarkanlah nama-Mu yang kudus. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami seluruh umat-Mu yang ada di dalam doa pagi ini. Kasih Tuhan mengalir limpah bagi kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca renungan firman Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan bagi kami. Berkati kami seluruhnya umat-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman hidup bagi kami sepanjang hari ini. Sehingga kami tahu bagaimana kami hidup. Apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Pimpin kami semua pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekuatan yang daripada Tuhan, sukacita daripada Bapa mengalir atas kami pada saat pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Besar kasih Tuhan bagi kita semua.
Pagi hari ini saudara, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita dengan sukacita membaca Alkitab kita saudara. Ya, Ibu Esther percaya saudara, tiap-tiap hari kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, kita menjadi orang-orang yang berdisiplin bangun pagi dan kemudian kita duduk di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita menerima kekuatan, kita menerima sukacita dan tubuh kita disegarkan oleh Tuhan. Dan lewat persekutuan kita dengan Tuhan, dengan penyembahan kita dicas lagi saudaraku, diberikan lagi kekuatan baru oleh Tuhan kita. Bersyukur dan tetap bersukacita. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan berkati kita ya saudara. Nah, pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita saudara dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai 17. Bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman saudara. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan saudara bacakan ayat yang kedua ya saudara. Nanti ayat 17 kita sama-sama membaca seperti biasanya. Kita baca dengan bergantian dan dalam kesungguhan saudaraku. Sehingga nanti kita diberkati ketika kita membaca, kita dapat inti firman Tuhan ini. Dan kita dapat mengerjakannya lewat pertolongan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Mari saudara, saya akan membacanya ayat yang pertama. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa yang dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17 bersama-sama. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan terus mengajari kita, membawa kita kepada kehendaknya. Nah, Paulus mengajarkan kepada Timotius, saudaraku yang kasih, memberitahukan dan juga kepada kita pada saat ini bagaimana keadaan manusia akhir zaman. Saudara, dikatakan di sini bahwasanya keadaan akhir zaman itu adalah akan datang masa-masa yang sukar, dikatakan. Jadi bukan masa-masa yang menyenangkan, bukan masa-masa yang indah, tapi masa-masa yang sukar.
Bagaimanakah masa-masa yang sukar itu, saudara yang kasih? Bahwasanya dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita telah belajar beberapa hari yang lalu, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena dengan memburu uanglah, maka saudaraku, orang menyiksa dirinya, orang menghalalkan segala sesuatu. Oleh karena memburu uang, maka dikatakan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Tidak peduli lagi manusia akan dosa kalau sudah cinta akan uang, saudara. Akhirnya karena cintanya kepada uang itu, apa yang terjadi? Maka dikatakan mereka membual, menyombongkan diri. Membual, banyak bohongnya, saudara. Banyak mulut-mulut bermulut manis, saudara. Begitu mudahnya, begitu licinnya bibirnya untuk merayu orang. Bagaimana supaya dia mendapatkan apa yang diinginkan. Apakah yang diinginkan itu? Yaitu uang. Dikatakan menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah. Ya, mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, yang tidak benar, saudaraku yang kekasih. Ya, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Nah, tidak tahu berterima kasih. Inilah keadaan-keadaan akhir zaman. Pada saat ini itu sudah mulai, tapi memang masih belum seberapa, saudara. Tapi sudah semakin nyata, sudah semakin terlihat, saudaraku. Ya, tidak tahu berterima kasih, saudaraku. Ya, tidak tahu hormat, dan kemudian dikatakan tidak peduli agama. Tidak peduli agama. Nanti kita lihat lagi. Kadang-kadang mereka menyatakan beragama juga, tapi sesungguh-sungguhnya apa yang dilakukannya itu sungguh jauh daripada agama tersebut. Nah, dikatakan lagi, saudaraku yang kekasih, di sini manusia mencintai dirinya. Saudaraku, manusia mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Jadi saudaraku yang kasih, apapun dilakukannya untuk bagaimana supaya dapat uang. Nah, tidak tahu mengasihi dan bahkan mereka, saudaraku yang kekasih, tidak ada lagi kasih. Kasih semakin bertambah dingin. Kita melihat di akhir zaman, saudaraku yang kekasih, bapak-bapak mengabaikan keluarganya. Dia membiarkan istrinya capek bekerja, anak-anaknya masih kecil-kecil, dia tinggalkan demikian saja. Apakah ini maksudnya tidak meninggalkan kasih? Tidak ada kasih, mengabaikan kasih, saudaraku. Laki-laki dan wanita tanpa kasih. Kemudian kasih yang lembut dari seorang ibu untuk mengasihi anaknya, saudaraku yang kekasih, tidak ada lagi. Ya, bahkan ibu-ibu berani membuang anaknya. Ibu-ibu berani membunuh bayinya. Saudara, padahal saudaraku yang kekasih, ada naluri yang telah Tuhan taruhkan dalam hati setiap ibu itu yang melahirkan anak itu, tentu mengasihi anaknya. Tapi seorang ibu sudah mengesampingkan ya kasih itu demi kepentingan dirinya sendiri. Untuk memuaskan hawa nafsunya, dia melahirkan anak-anak. Tapi anak-anaknya tidak diurus. Kepala keluarga, seorang bapak menghiraukan anaknya dan istrinya, mengabaikan demikian saja, meninggalkan demikian saja. Seorang ibu tidak ada lagi memiliki kasih yang lembut untuk mengasihi, menyayangi, memelihara anaknya. Tapi dia berani membunuh anaknya. Dia berani menterlantarkan anaknya. Bahkan bukan saja menterlantarkan, dia berani membuang ke sampah, ke tong sampah anaknya. Nah, itulah keadaan akhir zaman, saudaraku. Demikian juga mungkin orang tua selama ini sudah membesarkan anaknya, tetapi anak tidak memelihara orang tuanya di masa lansia. Mungkin ditaruh orang tuanya ke panti jompo. Kalau ke panti jompo masih lumayan, tapi dibiarkan begitu saja. Betapa banyaknya orang-orang tua yang lansia pada saat ini kita lihat. Ya, hanya tidur, untuk mengambil makan pun tidak bisa lagi. Ya, belum mati, belum meninggal gitu, tapi begitu kehidupannya menderita. Anak-anak tidak memelihara ibunya atau orang tuanya pada masa lansia. Nah, saudaraku yang kekasih, orang tua pun mulai menuntut pengorbanannya selama ini kepada anaknya. Ya, mulai memperhitungkan. Ya, mulai memperhitungkan itu semua. Tidak lagi dianggap sebagai tugas yang mulia, yang layak untuk dikerjakannya. Tapi dia mulai menuntut. Nah,
ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah keadaan manusia akhir zaman, saudaraku, di mana masa-masa yang sukar telah datang, dan Paulus mengingatkan kepada kita pada saat ini supaya kita, saudaraku, bisa menghadapi semuanya ini. Kita bisa mempertahankan iman kita kepada Kristus lewat doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Kita doakan anak-anak kita supaya ini tidak menimpa keluarga kita. Tapi inilah keadaan manusia akhir zaman. Dikatakan secara lahiriah mereka melakukan ibadah mereka. Mereka mengaku adalah orang Kristen dan kelihatannya saleh, saudara. Kelihatannya saleh, tetapi tidak menyatakan kuasa Allah, saudaraku yang kekasih, ya, yang menyelamatkan, yang mampu menyelamatkan manusia itu dari dosa. Dosa dibiarkan dalam gereja. Bahkan para pelayan-pelayan Tuhan ada tipu menipu, ada melakukan amoral, tapi tetap ada di gereja. Maka dikatakan di sini tadi, secara lahiriah mereka melakukan ibadah juga, tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Mereka memungkiri kuasa ibadah itu. Padahal Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Tidak lagi ada disiplin terhadap dosa. Dosa sudah merajalela dalam gereja. Bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang melakukan dosa. Itu sebabnya mulai pada saat ini terus mari kita membela hamba-hamba Tuhan supaya mereka terus dalam pimpinan kuasa kasih Tuhan. Ya, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada jemaat Tuhan, dan terus menjaga supaya tidak ada dosa dalam gereja. Mengawasi, memang pasti ada dosa-dosa, saudara, tapi sepanjang dosa itu, sepanjang hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala sedang mengetahui dosa itu yang ada dalam gereja, dalam jemaat, harus segera diselesaikan. Sikap hati yang selalu berpihak kepada kebenaran, sikap hati yang selalu berpihak kepada firman Tuhan, itu harus ada pada gereja. Itu harus ada pada hamba-hamba Tuhan, saudaraku yang kekasih. Nah, mereka melakukan ibadah, bahkan mereka melayani, tapi saudaraku, mereka ingin dosa. Mereka ingin juga dunia ini, ingin ke gereja, ingin dunia ini, saudara. Nah, jadi kita harus jelas, pengikutan kita kepada Tuhan harus jelas, keberpihakan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata di sini, saudara, jauhilah mereka itu. Kenapa harus dijauhi, saudaraku yang kekasih? Ya, kenapa harus dijauhi? Karena setitik ragi menghamiri semua adonan, saudara. Nanti bisa menyebar dosa-dosa itu, saudara. Makanya harus ada disiplin. Makanya harus tegas. Sekarang memang saudara yang kekasih, manusia sudah suka-suka hati, suka melawan, suka berontak. Seperti firman Tuhan tadi, tidak tahu berterima kasih. Tapi bagi kita pada saat ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita benar-benar, saudara yang kasih, menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Dan kemudian terus kita kerjakan ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat yang ke-8, ke-6 dulu. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup di rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ingin diajar tapi tidak mengenal kebenaran. Kenapa tidak mengenal kebenaran? Karena tidak mau membuka hati kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus akan menyadarkan kita akan dosa. Dia ingin diajar, tapi dia menutup hati kepada Roh Kudus. Dia tidak mau membuka hati kepada Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus itu sangat luar biasa. Roh Kudus itulah yang menyadarkan kita. Roh Kudus itulah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Tapi dia tidak percaya kepada Roh Kudus. Dia tidak rindu, dia tidak haus kepada Roh Kudus, saudara. Maka dikatakan ayat ke-8, sama seperti Yanes dan Yambres, ada orangnya, saudara. Bahkan jelas ada contoh dibuat di sini. Mereka menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Jadi saudara yang kekasih, ya,
Mereka melawan kebenaran. Mereka melawan hamba Tuhan yang mengajari. Mereka memberontak. Inilah keadaan manusia akhir zaman. Suka memberontak. Tidak mengekang diri. Berlagak tahu. Sombong. Ya, menganggap dia lebih hebat daripada pemimpinnya. Tidak lagi dengar. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka merendahkan inti daripada Injil, saudaraku yang kekasih. Ya, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Akan nyata nanti, saudara. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan pada saat ini sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, saudara, yang mau setia mengikut Tuhan? Ayat yang ke-12 dikatakan, saudara, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita. Sedangkan orang-orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, yang selalu mengingat orang-orang yang mengajarkannya kepadamu. Siapakah yang mengajarkan kepada Timotius, saudaraku? Paulus, tentang iman. Paulus dan juga Eunike, Lois, ibu dan neneknya yang teguh beriman. Dan kemudian Paulus, maka Paulus dikatakan, tetapi engkau manusia Allah, engkau Timotius, engkau saudaraku para pendoa di doa pagi hari ini, Paulus berkata, ikutilah ajaranku, cara hidupku, kasihku, ketekunanku. Jadi memang pemimpin itu perlu menjadi contoh dalam pendirian, tidak gampang, tidak pelin-pelan, dalam cara hidup, pendirian, iman yang teguh. Sekalipun ada tantangan, memang yang sudah kita baca ayat 12. Setiap orang yang mengikut Tuhan pasti menderita penganiayaan. Penganiayaan dan penderitaan tidak bisa dihindari oleh orang-orang yang mengikut Tuhan. Tapi percayalah, saudaraku, ada satu roh, yaitu roh Allah, Roh Kudus, kuasa yang tak terbatas, kuasa yang tak terkalahkan, telah diberikan oleh Allah, telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Dengan naiknya Yesus ke sorga, maka Roh Kudus turun, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Itulah yang memampukan kita. Jadi tidak usah persoalkan betapa besarnya masalah, tantangan yang kita hadapi. Sebab ada yang jauh lebih besar, kuasa yang tak terbatas, yang telah diberikan tinggal dalam hati kita, memimpin kita, menuntun kita, menguatkan kita. Itulah Roh Kudus. Kita bukan manusia duniawi. Kita bukan manusia yang kalah. Kita manusia yang diciptakan bukan untuk gagal, bukan untuk kalah, saudara. Tapi kita diciptakan, direncanakan, diciptakan, bahkan dijadikan menjadi orang-orang yang berkuasa. Marilah kita menciptakan manusia, belum diciptakan, tapi inilah rencana Allah dan dijadikannya. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi orang-orang kita, saya dan saudara adalah orang-orang berkuasa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala binatang-binatang melata di darat, di bumi. Maka Tuhan memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, kuasailah itu, taklukkanlah semuanya itu. Jadi ada musuh, ada yang kita taklukkan. Kuasailah semua itu, berarti kita berkuasa. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berkuasa. Bagaimanapun keadaan manusia akhir zaman, bahkan dunia nanti akan dibanjiri, kita akan bersiap menantikan banjir kejahatan. Tapi kita anak-anak Tuhan telah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa yang tak terkalahkan. Itulah yang akan memampukan kita, saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja bagi kita pagi hari ini, saudara. Ibu Esther percaya
Bahwasanya saudara yang kasih, firman Tuhan ini akan sungguh-sungguh menguatkan, akan sungguh-sungguh memberkati kita. Bagaimana supaya firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan kita, memampukan kita. Terakhir sebelum kita berdoa dan menyembah Tuhan saudara, kita baca ayat yang 16. Ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ingatlah pada saat ini saudara, kita yang berdoa di doa pagi ini, sejak semula saudara sudah percaya kepada kitab suci sampai pada saat ini dan sampai seterusnya. Seandainya pun nanti banjir kejahatan itu datang melanda, ingatlah kitab suci telah mengajarkan kita. Dan 16, mari sama-sama baca di rumah ya, baca saudaraku. Inilah kuasa berkat firman Tuhan bagi kita, ya, harta yang tak ternilai yang telah Tuhan berikan bagi kita. Apa itu saudara? Yaitu firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 saudara. Ini renungkan, kita hafal saudara. Ayat 16 mari kita sama-sama baca saudara, baca di rumah masing-masing. Ya, 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi saudara, supaya anak-anak kita, supaya keluarga kita tidak terjebak dalam keadaan manusia akhir zaman yang begitu bobrok, yang tidak bermental, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mementingkan diri sendiri. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus dan mulai kita mendisiplinkan diri. Mari berdoa, bawa keluarga kita kepada Tuhan, anak-anak kita membaca firman Tuhan. Mungkin pengajaran-pengajaran kita agak karena sekarang manusia-manusia ini sudah mengabaikan begitu. Tapi kasih Alkitab untuk mereka baca. Kasih firman Tuhan untuk kita baca dan mereka baca. Alkitab berkata segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Sekalipun yang menuliskan ini Musa, Matius, Paulus, saudara, Yohanes, Lukas, manusia biasa. Tapi tulisan ini adalah diilhamkan oleh Allah. Bukan pemikiran manusia biasa. Tapi setiap yang tertulis dalam firman Tuhan ini diilhamkan oleh Allah. Itu sebabnya dari zaman ke zaman kita membaca Alkitab ini tidak ada bosan-bosannya. Semakin dibaca, semakin hidup. Semakin dibaca, semakin berkuasa. Semakin dibaca, semakin nyata kuasanya. Semakin mengubah hidup. Kenapa? Karena yang menuliskan, yang mengilhamkan adalah roh kehidupan. Adalah Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Yang memberikan kuasa. Yang menghidupkan firman ini. Sehingga firman ini jadi bagi kita. Maka firman Tuhan berkata, dengan demikian tiap-tiap orang diperlengkapi untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sekalipun kita hidup di tengah-tengah kebanjiran daripada kejahatan itu, namun kita tetap bisa mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita saudaraku. Kiranya renungan pagi kita pagi hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita, memagari kita, dan memberikan kekuatan kepada kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami pada saat ini bagaimana keadaan manusia akhir zaman. Zaman sudah semakin dekat kepada akhir daripada akhir zaman itu Tuhan. Kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Yesus sudah mau datang. Dunia akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami pada saat ini. Supaya kami dapat bersiap diri. Supaya kami memperlengkapi diri. Supaya kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu.
Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Amin, amin Tuhan, haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, biarlah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya Tuhan, haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kau yang memampukan kami Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, bukan buat gagah kami Tuhan, melainkan oleh karena kasih. Ada Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, memampukan kami. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat kejahatan itu muncul Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, tak akan takut. Haleluya. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhilah Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sembahlah Dia Tuhan kita, Dialah kekuatan kita. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, demikianlah kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, kami puji dan kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Hirana bayasana, rana labayasana, rana bayasana, rana bayasana. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hirana bayasana, rana bayasana. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan,
terima kasih Tuhan. Kami adalah bait-Mu Tuhan. Kami adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, mengajari, menguatkan, memampukan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bertambah kasih kami kepada Yesus. Oh haleluya. Sekalipun keadaan manusia akhir zaman, oh kasih semakin bertambah dingin, tapi kasih kami semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Pengharapan tidak mengecewakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus. Oh itulah yang memampukan kami Tuhan. Itulah yang menguatkan kami. Itulah yang memampukan kami, menyanggupkan kami. Roh Kudus membawa kami kepada kebenaran. Roh Kudus menuntun kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ajaiblah segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan Allah yang besar. Kau Tuhan Allah yang setia. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Berkati kami semuanya Tuhan. Keluarga kami semuanya Tuhan. Suami istri Tuhan. Tetap bersatu. Saling mengasihi, saling memberkati. Anak-anak Tuhan. Tidak ada memberontak kepada orang tua. Hati anak kepada orang tua. Hati bapak kepada anak. Kami memiliki keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Oh Tuhan. Oh, doakan keluarga kita saudara. Supaya keadaan manusia akhir zaman tidak menimpa keluarga kita. Tidak menimpa anak-anak kita. Keadaan pada saat ini, banyak anak-anak yang tidak peduli kepada orang tua. Mereka sudah sibuk dengan diri mereka sendiri. Sibuk dengan gadget-gadget handphone mereka. Mereka tidak peduli bahkan untuk tubuh mereka sendiri pun. Ada banyak anak-anak yang lupa makan. Ada banyak anak-anak yang tidak mau lagi belajar. Tidak mendengarkan lagi orang tua. Tapi biarlah ini tidak menimpa keluarga kita. Doakan anak-anak kita, saudara. Doakan keluarga kita. Supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang bersatu. Setan sangat gencar pada saat ini untuk merusak keluarga-keluarga, saudara. Untuk menghancurkan keluarga. Kalau keluarga hancur, bapak tidak mengabaikan istri dan anak-anak. Istri dibiarkan bekerja sendiri. Atau bahkan banyak sekali pada saat ini istri-istri meninggalkan suami dan anak-anaknya. Betapa kacaunya keadaan itu, saudara. Tapi marilah kita pada saat ini terus berdoa. Pelihara keluarga kita. Pelihara iman daripada keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau yang sanggup menuntun kami ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia. Ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Keluarga kami, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan gereja-gereja kami di mana kami beribadah. Mari berdoa, saudara. Doakan. Karena secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Kelihatannya mereka saleh. Tapi sesungguh-sungguhnya ada begitu banyak dosa dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi percaya bahwasanya Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan, membebaskan dari dosa. Sehingga dosa-dosa terus dibiarkan di gereja. Tidak ada lagi pendisiplinan. Tapi adanya pembiaran. Sehingga kuasa roh Allah begitu lemah di gereja karena sudah penuh dengan dosa. Doakan hamba-hamba Tuhan. Supaya hamba-hamba Tuhan yang melayani tidak mencari kepentingan sendiri. Tapi mereka benar-benar menjadi hamba Tuhan. Yang melakukan kehendak Tuhan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri.
tidak mengenyangkan perut mereka. Oleh sebab itu semua hamba-hamba Tuhan berdiri teguh dalam kebenaran, sehingga hamba-hamba Tuhan bisa menjadi contoh, panutan, teladan bagi jemaat Tuhan. Supaya jemaat tidak memberontak, jemaat juga tidak memberontak. Hamba Tuhan juga berdiri dalam kebenaran. Tuhan, kami berdoa, berkatilah para hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan berdiri kokoh, teguh di dalam berita Injil yang mereka sampaikan. Dan berkati umat Tuhan semua menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak ada yang memberontak, menghormati pemimpin-pemimpinnya. Sebagaimana Paulus berkata, ingatlah kepada mereka yang mengajarkannya kepadamu sejak engkau kecil. Kami doakan para hamba-hamba Tuhan yang berjerih lelah untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk menyampaikan firman, supaya mereka tetap teguh sampai Tuhan memanggil, sampai Yesus datang. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Mari kita berdoa saudaraku, untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa negara kita terus diberkati oleh Tuhan. Handphone, gadget itu sungguh sangat baik. Daripadanya kita belajar pada saat ini, apapun yang bisa, apapun yang ingin kita pelajari, ada banyak tutorial-tutorial. Hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari dari handphone itu. Tapi ada begitu banyak orang-orang yang terikat, sehingga mereka lupa diri, tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi hormat kepada orang tua, tidak lagi peduli dengan sekolah. Oleh sebab itu kita doakan bangsa negara kita, supaya pemimpin rohani kita dan pemimpin negara kita, menteri pendidikan, supaya lebih tegas dan lebih disiplin lagi terhadap anak-anak, terhadap keadaan bangsa kita. Kita berdoa untuk generasi, supaya generasi ini menjadi generasi yang benar-benar dapat diandalkan. Bukan generasi yang bodoh, yang bobrok, yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita doakan untuk para orang-orang tua di bangsa kita ini, supaya orang-orang tua mampu mendidik anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Pada saat pagi hari ini kami berdoa, terus berdoa untuk Tuhan, para petinggi-petinggi di negara kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin negara kami, mulai daripada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, para menteri-menteri seluruhnya, khususnya Menteri Pendidikan Tuhan, supaya sungguh-sungguh bisa, demikian juga Tuhan, Menteri Kominfo kami Tuhan yang Kau berkati, khususnya untuk media-media sosial pada saat ini, supaya bisa membatasi hal-hal apa yang harus dapat dilihat oleh anak-anak ya Tuhan, supaya anak-anak tetap menjadi anak-anak yang terdidik, dapat diarahkan. Kami bersyukur buat hal-hal yang ada, media yang ada pada saat ini, kalau dipergunakan dengan baik itu sungguh sangat baik ya Tuhan. Tapi begitu banyak anak-anak yang terikat, bahkan merusak mereka. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, biarlah para guru orang tua bersatu hati mendidik anak-anak ya Tuhan. Orang tua juga Tuhan tidak terikat, sehingga mereka mengabaikan didikan-didikan mereka kepada anak-anak ya Tuhan. Kami berdoa, berkatilah generasi bangsa kami Tuhan, menjadi benar-benar generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang berdedikasi, generasi yang dapat diandalkan, generasi yang kreatif, generasi yang berintegritas dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Generasi ini selamatkanlah ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Keadaan bangsa kami semakin dipulihkan, keadaan bangsa kami menjadi tetap seperti yang dikenal oleh orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, adalah negara, adalah masyarakat yang berpenduduk, yang ramah, yang beretika, yang bersopan santun ya Tuhan. Demikianlah akan terjadi Tuhan, terus dan terus di bangsa kami ini, di negeri kami ini Tuhan. Terima kasih, dan berita Injil tetap disuarakan. Itu sebabnya kami berdoa untuk pemberita-pemberita Injil. Berkati, kuatkan, teguhkan para misionaris-misionaris ya Tuhan, supaya dengan giatnya untuk memberitakan Injil Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keadaan bangsa kami semakin hari bukan semakin jahat, tapi semakin membaik, karena ada Injil Tuhan, karena ada firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang disebarluaskan, yang diberitakan, yang disuarakan oleh gereja Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh penginjil-penginjil, oleh misionaris-misionaris Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya ya Tuhan, bangsa kami ini terpelihara. Dimuliakanlah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ini doa kami kepada Tuhan, ini rindu kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan mengakhiri doa ini
doa pagi kita ini saudara. Namun kami berdoa kepada kita semuanya. Saudara sudah berdoa, tapi kami mendoakan saudara. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang telah ikut di doa pagi ini. Tuhan, mereka tekun, mereka setia. Tuhan, di dalam doa ini berkatilah mereka semua. Berkat Tuhan limpah bagi setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, doa mereka, pergumulan mereka, Engkau yang menjawabnya ya Tuhan. Tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau mencurahkan kuasa-Mu, Engkau mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berdoa untuk segala kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati segala keperluan daripada setiap anak-anak Tuhan yang ikut berdoa pada saat ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaannya. Apa saja dikerjakan berhasil dan beruntung. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Berhasillah para pendoa-pendoa pada saat ini yang ikut di pagi hari ini Tuhan. Sampai mereka juga yang membuka siaran ini lagi nanti pagi ini, nanti siang, nanti sore, bahkan malam, bahkan besok. Tuhan akan memberkati mereka dengan segala berkat-berkat yang baik yang datangnya dari Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan mereka dari segala penyakit menular, penyakit apapun yang ada dalam tubuh mereka pada saat ini. Disembuhkan, hilanglah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bidur Yesus menyembuhkan. Kasih Tuhan limpah, berkat Tuhan tercurah bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Segala puji syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Segenap hidupku karena cinta-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus yang melimpah-limpah itu ada bersama dengan kita saudara. Kasih Bapa, kasih yang tak terukur panjang lebar tinggi dan dalamnya menyertai kita. Dan sukacita penghiburan, kuasa pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan mengerjakan setiap pekerjaan kita, sehingga kita adalah orang-orang yang menyenangkan hati Bapa. Demikian akan terjadi sepanjang hari ini. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Diberkatilah setiap kita yang ikut berdoa pada saat ini. Haleluya. Tuhan berkati.